Hadiatmo tahun 2012, tanah longsor dapat diartikan sebagai pergerakan tanah dalam jumlah besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berangsur-angsur. Lalu apa saja yang dapat terjadi akibat adanya tanah longsor? Kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh tanah longsor itu ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun adanya korban manusia. Sedangkan kerusakan yang bersifat tidak langsung yang dapat melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor, yaitu faktor alami yang mengganggu kestabilan lereng, seperti pelapukan, hujan lebat, atau hujan tidak begitu lebat tetapi berkepanjangan, adanya lapisan lunak. Sedangkan faktor manusia, contohnya penggalian di kaki lereng dan pembangunan di permukaan lereng. Jenis-jenis tanah longsor itu ada banyak loh. Apa kalian tahu apa saja jenis-jenisnya? Jenis-jenis tanah longsor. Bahwa menurut PMI tahun 2008, jenis tanah longsor yang dipengaruhi oleh kemiringan lereng, bidang gelincir, dan kondisi tempat longsor dapat dibedakan menjadi 6, yaitu A. Yang pertama adalah longsoran translasi. Longsoran ini terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. B. Yang kedua adalah longsoran rotasi. Terjadi jika tanah dan batuan bergerak pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. C. Yang ketiga adalah longsoran translasi batu atau pergerakan blok. Longsoran yang terjadi jika batuan berpindah pada bidang gelincir yang landai. D. Yang keempat adalah longsoran rayapan. Terjadi jika butiran tanah kasar dan halus yang bergerak lambat atau merayap. Longsor rayapan ini ditandai dengan rumah, pohon, atau tiang yang miring ke bawah. E. Yang kelima adalah longsoran runtuhan. Terjadi jika batuan, tanah, dan material lainnya jatuh bebas ke bawah. Biasanya terjadi di lereng terjal dan menggantung di daerah pantai. F. Yang keenam adalah longsoran aliran. Terjadi jika tanah terdorong oleh air, sehingga material yang ada di atasnya bergerak di sepanjang lereng dan meluas pada daerah yang landai. Aliran tanah dipengaruhi ini bisa mencapai ribuan meter, terutama di daerah sekitar sungai dan di dekat gunung api. Kecepatan aliran tanah dipengaruhi oleh kemiringan lereng, jumlah air, dan jenis materialnya. Ciri-ciri daerah yang rawan longsor. Bahwa bencana tanah longsor tidak terjadi begitu saja, terutama biasanya pada daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor. Daerah rawan longsor tersebut dapat diketahui dengan ciri-ciri tertentu. Nah, di bawah ini merupakan ciri-ciri daerah rawan longsor menurut Prasetyo Djaningsih tahun 2001, yaitu A. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi, yaitu lebih dari 3.000 mm per tahun. B. Daerah yang memiliki kemiringan lereng antara 15-25%. C. Daerah dengan vegetasi lebat, pohon besar dan tinggi dengan pengakaran tidak dalam. D. Daerah yang terdapat batuan mudah larut atau gamping. E. Daerah penggundulan hutan. Tanda-tanda tanah longsor. Kesiapsiagaan sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Salah satu upaya kesiapsiagaan tersebut yaitu dengan mengetahui tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor. Menurut Hadiatmo tahun 2012, tanah longsor memiliki tanda-tanda yaitu A. Munculnya retakan di permukaan lereng. B. Patahnya pipa. C. Miringnya pohon dan tiang listrik. D. Terdengar suara gemuruh dan terasa getaran tanah. E. Rusaknya perlengkapan jalan atau pagar pengaman dan saluran drainase. F. Tembok bangunan retak-retak. G. Biasanya longsor terjadi setelah hujan lebat turun terus-menerus. H. Waspadai warna air sungai yang berubah menjadi lebih keruh. Bisa jadi karena membawa material longsoran. I. Terjadi runtuhan tanah, batu, atau ranting. Jadi, untuk meminimalisir kerugian baik korban jiwa atau harta benda, dapat dilakukan kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kesiapsiagaan dapat pula membentuk sikap siaga bencana pada setiap individu. Banyak hal yang dapat dilakukan sebelum adanya tanah longsor. Semua perlu disiapkan agar saat bencana tanah longsor terjadi, dapat mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Kesiapsiagaan tanah longsor menurut PMI tahun 2008 dan BNPB tahun 2018.
Selalu waspada karena daerah yang pernah mengalami tanah longsor biasanya berpotensi kembali terjadi tanah longsor. Laksanakan langkah-langkah pencegahan. Mengenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Laksanakan patroli. Pembuatan bangunan penahan, jangkar, dan piling. Pemetaan daerah rawan longsor dengan mencantumkan lokasi berpotensi terjadi tanah longsor. Membuat teras ring dengan sistem drainase yang tepat. Mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan dan pengenalan daerah rawan longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah gerak. Membuat selokan untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Bukan hanya sebelum terjadi bencana tanah longsor saja yang harus diperhatikan. Saat kita mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Hal tersebut diantaranya segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Tidak banyak yang dilakukan saat longsor terjadi. Yang terpenting adalah tetap tenang dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Apa yang harus dilakukan saat kita sudah selamat dan sampai ke tempat titik kumpul? Yang dapat kita lakukan setelah terjadi tanah longsor yaitu hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsoran susulan. Hal yang dilakukan setelah kita selamat dari longsoran yaitu segera menghubungi pemerintah setempat, PMI cabang terdekat, polisi atau organisasi lain yang mungkin bisa memberikan pertolongan.